الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Imamil muttaqin, Sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-puan, tokoh masyarakat, para guru, para asatidz, wabil khusus pengurus masjid dan Pak Ustadz, Pak Imam, dan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa sehat, bisa melangkahkan ke masjid, bersyukur alhamdulillah. Bisa berjamaah salat di masjid, alhamdulillah. Ya. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang mulia ini, Bapak Ibu, yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang mengikuti kajian, menuntut ilmu, belajar ilmu, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut levelnya iman seseorang diistilahkan yazid wa yanqus. Iman menurut levelnya ada bertambah dan ada pula berkurang. Sebagaimana para ulama-ulama salaf menisbatkan bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Iman levelnya bertambah dan kadang berkurang. Ditengok dari segi amal ibadah, amal perbuatan masing-masing. Kalau seandainya kita senantiasa beramal soleh, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, rajin kita berbuat kebaikan, bertambahlah iman kita, Bapak Ibu. Yang alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini menuntut ilmu. Jangan, walaupun yang berbicara di depan
orangnya kelihatannya ke orangnya asing, baru ngelihat. Undur makil wala tanzur maqal. Walaupun orangnya seperti apa, kalau yang disampaikan itu adalah ilmu agama, mengandung hikmah, ada hikmahnya, maka tengok dan ambil. Ya. Wala tanzur maqal. Jangan tengok siapa yang mengucapkannya. Dalam istilah lain, khudil hikmah walau min famil kilab. Ambil hikmahnya, sebuah hikmahnya walau min famil kilab, walaupun itu keluarnya dari lisan anjing, seekor anjing Bapak Ibu. Kalau ada hikmahnya ambil, apalagi dari sesama manusia. Ya, mungkin Bapak Ibu kelihatannya asing, siapa ini yang depan ini? Nama saya Saparudin Bapak Ibu, Muhammad Saparudin. Saya dari tinggalnya di Sagulung. Kalau pernah mampir di Masjid Makobrimob, di situ saya tugasnya di Masjid Imam Masjid Makobrimob. Barangkali Bapak Ibu pernah mampir, pasti ketemu. Kalau waktu sholat. Tinggalnya saya di Sakinah Bapak Ibu, perumahan Sakinah. Sakinah itu masih Tembesi, seberangan Makobrimob. Jadi levelnya iman tersebut bertambah dan turun. Kalau seandainya kita senantiasa gemar berbuat maksiat, gemar berbuat keburukan, kemungkaratan, maka iman tersebut akan turun levelnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya memerintahkan kepada kita agar senantiasa iman kita akan selalu bertambah, diperbaharui, ya, diinstal ulang. Selalu iman kita harus diperbarui. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, selalu kita ucap la ilaha illallah. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat kita lemah, menurun level imannya, segera kita sadar Bapak Ibu. Sadar. Ya. Berbanyak baca istighfar. Mungkin kita ada dosa yang kita perbuat. Ada kesalahan, pelanggaran perintah Allah, pelanggaran larangan Allah yang kita perbuat. Langsung kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam sebuah hadis disebutkan ada pamungkas atau sayyidul istighfar, pemimpin daripada bacaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul istighfar, ya, dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa dika ma stata'tu a'udzuka min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi fafilli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan mungkin redaksi lain akan ada perbedaan segi
susunan katanya mungkin. Pamungkas istighfar, memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak ibadah, berbuat baik, berbuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mensekutukan Allah, itu merupakan sebuah perintah untuk kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada pagi hari ini kesempatan yang ringkas kita akan menengok judul memupuk iman dengan mengingat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22 disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Biasanya ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di sini ya ayyuhan nasu, menandakan ayat ini diturunkan di kota Mekah. Ulama-ulama tafsir menafsirkan, mengindikasikan apakah itu diturunkan di kota Mekah atau di kota Madinah dengan mencirikannya seandainya ungkapan ayat tersebut ya mukhatabnya an-nas, ya huruf nida, ayyuha munada, an-nasu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia, berarti turunnya di kota Mekah. Kota Mekah ya yang termasyhur kala itu adalah kebanyakan orang-orang kafir, sedikit yang berimannya, maka disebut nas, umat manusia. Yang beriman adalah para sahabat Nabi, ya, keluarga Nabi, yang dikecualikan paman, ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti ayat ini di kota Madinah turunnya. Seruannya, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, pasti di Madinah. Karena di Madinah kebanyakan sahabat-sahabat Nabi, ya, umat Islam di situ sudah masyhur, ya, mayoritas sahabat-sahabat Nabi termasuknya. Artinya sahabat Nabi itu orang yang menjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, itu sebut sahabat. Berjumpa atau hidup di zaman Nabi,
dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat. Itu di kota Madinah. Wahai orang-orang, wahai umat manusia, u'budu rabbakum, sembahlah kalian rabbakum, Tuhan kalian, sembahlah Tuhanmu. Kalau dalam terjemah ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah Tuhan dat yang telah menciptakan al-ard, bumi, planet bumi, yang telah menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan menciptakan langit binaan sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Tuhan yang telah menurunkan dari langit ma'an, air, hujan. Fa akhrajakum minas thamarati rizqan lakum, maka ia telah mengeluarkan dengan air hujan itu bermacam-macam buah-buahan sebagai rizki untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah, bersyarikat, musyrik, mensekutukan Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahuinya. Ayat ini, seruan ayat ini diturunkan untuk orang-orang Mekah. Ya. Namun pada syariatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perintah seluruh umat manusia untuk menumbuhkan iman kita, memupuk iman kita, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembah Allah tanpa menyekutukan Allah. Karena Allah yang telah menciptakan kita, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kita dari saripati tanah. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang sebelum kamu, nenek moyang kita, seluruh umat manusia, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bumi Allah ciptakan sebagai hamparan. Planet bumi yang kita duduki Bapak Ibu, coba kita menengoknya, mengamati sedikit. Dalam istilah ya, sebuah planet yang bulat dan seluruh planet-planet mengiringi fi falaki yasbahun, mengelilingi matahari, bumi, seluruh planet-planet ya, wa kullu fi falaki yasbahun, seluruh mengelilingi matahari. Coba kita menengoknya, tanpa ada satu pun di antara planet-planet tersebut, termasuk planet yang kita duduki ini Bapak Ibu, tidak ada yang bergesekan. Tidak ada satupun yang bergesekan, bertabrakan di antara satu dengan lainnya. Coba kita bayangkan.
berarti yang mengatur, yang mengurusi, yang menata. Badi'us samawati wal ard adalah zat yang maha kuasa, maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari sebagai sumber energi kehidupan yang konon dalam sekian miliar tahun sumber energi tersebut api, bola api, suatu saat akan habis energinya. Setelah habis energinya, menurut penelitian akan hancur kehidupan ini, menjadi debu. Matahari menjadi debu dan gelap gulita alam semesta ini. Ini menurut penelitian para ilmuwan. Ya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menata alam semesta ini. Maka kita senantiasa selalu mengamati, selalu kita bersyukur. Karena di antara cara kita untuk menumbuhkan, memupuk keimanan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita beramal ibadah, berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kita menengok seluruh kuasa-kuasa Allah. Contoh Bapak Ibu, kita tengok ada semut. Semut ada yang paling kecil Bapak Ibu. Di antara semut, kita tengok mana dia matanya, mana dia punya hidungnya, mana dia punya kakinya. Kecil, yang paling kecil semutnya. Atau mungkin di antara makhluk yang paling kecil, bakteri. Apakah itu tumbuh, hidup karena proses kejadian alam semata? Tidak. Adanya bakteri, adanya semut, adanya seluruh alam semesta ini, makhluk yang tak kasat mata pun itu adanya bukan karena proses kejadian alam semesta, namun semua itu adalah ada zat yang menciptakannya, ada zat yang mengaturnya. Mesti zatnya dia maha kuasa, maha agung, maha besar, maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi para ilmuwan sekarang, orang-orang sudah canggih, ada yang bikin robot sampai robotnya bisa berkomunikasi baik, diajak ngobrol robotnya nyambung, bisa jawab baik. Namun ada satu pertanyaan, kecanggihan manusia tersebut apakah mampu dia menciptakan satu yang belum ada pada robot itu, yaitu ruh? Apakah mampu dia menciptakan ruh? Kalau tadi robot kalau sudah habis baterainya tidak bisa berbicara. Bagaimana dengan ruh?
maka tidak pantas manusia dengan canggihnya dia menciptakan inovasi-inovasi terbaru berbangga, ya, menyombongkan diri sampai dia mengaku Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena manusia itu semua adalah terbatas. Manusia pun ada yang menciptakannya. Manusia yang menciptakan robot tadi, dia diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah sedikit demi sedikit kita akan menambahkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a binaa'a. Allah menciptakan langit sebagai atap. Tanpa ada penyangga, tiang tidak ada. Planet-planet lain tidak ada tiangnya, Bapak Ibu. Ya. Ada yang pergi ke bulan. Ya, penyangganya gravitasi. Tidak ada tiang. Itu kuasa Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia telah menurunkan dari langit, menurunkan air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah mengeluarkan dengan air hujan tersebut beraneka ragam buah-buahan. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang sepet, dan lain sebagainya. Manis pun beraneka ragam manisnya. Ya. Ini merupakan bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Contoh Bapak Ibu, kita tengok satu buah-buahan. Kalau kita tengok buah-buahan, misalnya contoh buah apel. Namanya apel. Tapi manisnya berbeda-beda. Ada yang manis seger, ada yang manisnya manis betul, ada yang manisnya manis asam. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Salak, Bapak Ibu, contoh kita. Bapak Ibu kan sering beli salak kan? Ada salak itu yang rasanya sepet, manisnya sedikit, tapi sepet. Ada yang rasanya manis betul. Saya tidak sebutkan salak-salaknya Bapak Ibu ya. Padahal satu namanya buah salak, tapi Allah berikan aneka ragam rasa pada buah-buahan tersebut. Itu merupakan bukti bahwa Allah kuasa. Allah Maha Kuasa. Ayatun, itu disebut ayat, tanda kuasa Allah. Kalau dalam istilahnya ayatul kauniyah, ayat al-kauniyah, jadi tanda kuasa Allah al-kauniyah yang berkaitan dengan alam semesta ini. Karena ayat atau tanda-tanda kuasa Allah, tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, ayat itu ada dua bagian Bapak Ibu, ada dua kelompok, dikelompokkan. Satu ayat Al-Quran yang kita baca. Ayat Al-Quran merupakan dalil nakli. Di situ Al-Quran disebutkan beraneka ragam, lengkap, komplit, maka disebut sebagai kitab suci. Bukan hanya hukum, ya,
ilmu ekonomi, kemudian dasar ilmu pengetahuan, ilmu sains, ya, sejarah, kabar gembira, tabsyirah, kabar gembira bagi orang yang beriman, kabar buruk bagi orang yang ingkar atau kafir, ya, dan lain sebagainya. Sampai Al-Quran disebutkan hal-hal yang gaib, hal-hal yang belum nampak, hal-hal yang belum nampak, yang belum bisa dijabarkan sampai saat ini. Mungkin beberapa abad ke depan baru bisa dibuktikan, bisa diungkapkan. Banyak hal-hal yang belum terungkap, yang tertuang di dalam Al-Quran. Adanya laut, sungai di dalam lautan, adanya sungai di bawah laut. 14 abad yang silam, 1400 tahun lebih, Al-Quran sudah menjelaskan di mana di kala itu tingkat ilmu pengetahuan tidak nyampe membicarakan itu. Adanya api di bawah laut, 1400 tahun lalu sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Nah, baru ditemukan sekarang ini. Dikala umat manusia tingkat keilmuannya belum nyampe, tapi Al-Quran sudah membicarakan, itu bukti nyata bahwa Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan Al-Quran itu adalah mutlak wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebuah misteri berbagai macam itu diungkapkan dalam Al-Quran. Begitu sempurnanya Al-Quran kita ini, kitab kita ini, ya Allah. Bapak Ibu, mesti kita terus baca dan dipahami. Bapak Ibu, Pak, saya nggak bisa memahaminya. Sekarang ada terjemah, Bapak Ibu, ya, terjemah yang resmi terjemahnya. Jangan sampai terjemahnya ada yang salah, karena ada terjemah juga yang salah, Bapak Ibu, yang tidak ya, tidak terpantau dari pentashih lajnah. Nah, kita baca Al-Quran yang dari cetakan Kementerian Agama itu biasanya ada terjemahnya, sedikit kita pahami di situ. Nah, kalau untuk generasi, untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, anak-anak kita yang di sekolah, yang di pesantren, maka dia usahakan supaya mereka belajar alat untuk memahami Al-Quran dan hadis, untuk memahami bahasa Arab. Apa itu alatnya? Ilmunya namanya ilmu nahwu dan sharaf, ilmu balaghah. Ini ilmu untuk memahami Al-Quran, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, supaya mereka tidak menyimpang memahaminya. Karena kalau mutlak dari Al-Quran, dari terjemahan terus, dikhawatirkan, ya, tidak sesuai cara menerjemahkannya, cara memahaminya dengan apa yang dimaksud dengan teks yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Ya, nah ini alhamdulillah ada Bapak Ibu kan anak-anak yang masuk di pesantren. Sekarang banyak Bapak Ibu di pesantren yang dia digembleng, selain tahfidnya, digembleng tentang tuntunan baca kitabnya ada di Batam. Kalau di luar sudah terbiasa, ya. Nah ini, dengan kita mengamati segala ciptaan Allah, kuasa-kuasa Allah, disitulah kita sedikit demi sedikit tumbuh
rasa iman kita, meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disertai dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita, amal ibadah kita tingkatkan. Berbuat baik kita tingkatkan. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah la'allakum tuflihun, agar kamu bahagia. Jadi Bapak Ibu, orang yang berbuat baik, gemar berbuat baik, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan bahagia. Secara psikolog, orang yang dia habis berbuat baik akan tumbuh dalam hatinya tenang, puas, lega. Itu contoh di dunia. Di akhirat, orang yang berbuat baik dia mendapat imbalan, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu orang yang dia beriman, ciri-cirinya apabila dia imannya sempurna. Kalau sudah sempurna imannya, bisa ditandai apakah kita sudah sampai ke sini. Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Disebutkan di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini ciri-ciri kita orang yang sudah sempurna imannya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman sempurna sudah. Alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, janji Allah, ancaman Allah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bapak Ibu, apakah ada di sini sudah sampai sini? Level ini? Mungkin Bapak Ibu sudah ada levelnya sini. Itu berarti kalau ada, maka dia sudah sempurna imannya, keimanannya. Contoh, bergetar. Misalnya, mohon maaf sekali, kalau anak-anak muda dia punya kekasih, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, dia punya pacar, punya kasih, anak muda ini calon, ya, calonnya lama dia nggak berjumpa, tiba-tiba dengar kabar mau balik, ya, karena dia habis merantau belajar. Pulang, ketika dia mendengar namanya itu mau balik kampung, artinya dia mau jumpa, bergetar di hatinya. Itu sebuah contoh yang sederhana, ya. Orang yang sempurna imannya, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah, takut akan ancaman Allah apabila berdosa. Connect, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, dibacakan firman-firman Allah,
zadatsum imanan, bertambah imannya. Dibacakan firman Allah atau diungkapkan, dijelaskan tentang kuasa Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dan seluruh alam semesta ini yang berkaitan dengan kuasa Allah, dia bertambah imannya. Itu berarti dia menandakan imannya sudah sempurna. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri. Hanya kepada Allah saja mereka berserah dirinya. Tidak ada kepada yang lain berserah dirinya, bukan kepada jabatan, bukan kepada profesi, bukan pada pekerjaan, bukan lahan pekerjaannya, namun dia berserah dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia sudah sempurna imannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang sempurna, sekurang-kurangnya mendekati kesempurnaan. Agar kita hidup senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa sallam.